I'm thinking about it a lot. Serious. Yeah, let's go. What do you want? Shit. Wow. Just leave it. No, help! Help! Go. Oh, Sam, come on. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tori, tontonan ringan. Pada kesempatan kali ini, saya mau mereview film paling fenomenal di era tahun 90-an. Film bergenre romantis fantasi ini menceritakan tentang seorang wanita yang sedih setelah kekasihnya dibunuh oleh penjahat yang ingin mengambil sesuatu darinya. Kini si pria yang sudah menjadi hantu berusaha melindungi kekasihnya dari penjahat yang sama. Sepasang kekasih berbeda dunia itu akhirnya bisa berkomunikasi dengan bantuan seorang paranormal. Penasaran? Untuk filmnya, ayo kita bahas. Sam dan Molly adalah pasangan kekasih yang memutuskan untuk tinggal bersama dan memilih apartemen yang lebih luas. Mereka membersihkan apartemen dengan dibantu oleh Carl, sahabat dan rekan kerja Sam di kantor. Berkat kerja keras mereka, dalam waktu singkat, apartemen yang semula kumuh dan tidak terawat, kini berubah menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan. Suatu malam, Sam tidak bisa tidur dan Molly berusaha menghiburnya. Tapi ada rasa takut yang tidak bisa Sam jelaskan pada Molly. Bahwa dia selalu takut bila kebaikan atau kesenangan yang dirasakan akan menghilang darinya. Suatu malam, Sam dan Molly baru saja selesai nonton. Mereka berjalan menyusuri jalanan yang gelap dan sepi, sambil membahas beberapa hal, di antaranya keinginan Molly untuk menikah. Tapi Molly sebal karena Sam tidak pernah membalas ungkapan cintanya dan hanya mengatakan iya saja setiap kali Molly mengatakan aku mencintaimu. Ketika mereka sedang berdebat, dari kegelapan muncul pria gondrong yang mencurigakan. Mereka berjalan cepat dan menghindar. Tapi Sam merasa bahwa dia harus melawan ketika penjahat itu menyerang sambil menodongkan pistolnya. Penjahat itu minta dompet Sam. Molly takut dan minta Sam memberikannya, tapi Sam menolak dan berusaha melumpuhkannya. Sam dan penjahat itu berduel. Terdengar suara letusan dan penjahat itu kabur. Tapi Sam masih berusaha mengejarnya. Sam berhenti mengejar penjahat dan kembali pada Molly. Tapi dia kaget melihat Molly yang menangis sambil memeluk dirinya yang bersimbah darah. Sam mendekat tapi dia tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Dirinya baik-baik saja, tapi mengapa tubuhnya penuh darah? Mengapa Molly tidak melihat dirinya? Rasa penasaran membuat Sam berusaha menyentuh tubuhnya sendiri, tapi dia tidak bisa. Sam histeris saat mulai memahami bahwa kini rohnya sudah terpisah dari tubuhnya. Sam melihat dua orang pria muncul dan berusaha membantu Molly. Sam shock dan kembali teringat semua mimpi buruknya yang kini menjadi kenyataan. Dirinya terpisah dari Molly. Sam berdiri termangu dan dari langit muncul sinar yang meneranginya. Sam bingung antara pergi atau tetap bersama Molly. Sam memilih menemani Molly hingga rumah sakit. Dia melihat dokter membimbing Molly yang kusut tanpa semangat. Sementara itu, seseorang mendorong jasadnya. Sam galau dan akhirnya memilih duduk di samping jasadnya. Tiba-tiba, Sam disapa pria tua. Sam senang sekaligus heran karena pria itu bisa melihat dan mengajaknya bicara.
Pria itu tersenyum maklum dan mengintip jasad Sam. Pria itu mengajak Sam bicara dan berusaha menenangkan Sam yang masih syok sambil menunjukkan seorang pasien yang sekarat dan akhirnya meninggal. Sam syok dan ketika menoleh, pria tua itu sudah hilang. Sam menjerit dan tidak rela saat petugas membawa jasadnya pergi. Sam berusaha menghalangi, tapi usahanya sia-sia. Sam menghadiri pemakamannya sendiri sambil menatap peti mati yang berisi jasadnya dengan sorot tidak percaya bahwa kini dia benar-benar telah meninggal. Sam melihat Carl tidak henti memberi dukungan pada Molly. Sam melihat hantu wanita yang melambaikan tangan ke arahnya. Rupanya, hantu wanita itu adalah salah satu penghuni di kuburan itu. Semua terasa begitu cepat bagi Molly. Dia baru saja menikmati bahagianya bisa tinggal bersama Sam di rumah baru. Tapi kini, dia sudah sendiri lagi. Molly mencoba berbicara seolah Sam masih ada. Tapi Molly tak tahu bahwa Sam memang masih ada di dekatnya. Yang bisa merasakan kehadiran Sam hanyalah kucing mereka dan kucing itu jelas ketakutan. Paginya, Carl membantu Molly menyortir barang-barang Sam. Sam tidak bisa berbuat apapun kecuali memandangi mereka sambil duduk di dekat jendela. Carl berniat membuang semua barang Sam, tapi Molly menolak membuang beberapa barang karena sangat berharga baginya. Carl memutuskan agar Molly bersedia jalan-jalan untuk menyegarkan pikiran dan tidak terlalu memikirkan Sam yang sudah meninggal karena Molly masih hidup. Molly marah, Molly merasa bersalah, dan akhirnya dia bersedia keluar rumah. Dia ingin mengejar, tapi Sam masih merasa aneh menyesuaikan diri dengan kondisinya sekarang. Ketika Sam berusaha menembus pintu, tiba-tiba pintu terbuka dan Sam terpental. Sam kaget melihat penjahat yang menembaknya kini ada dalam rumahnya. Penjahat itu mengedarkan pandangan dan seolah sedang mencari sesuatu. Sam marah dan berniat menghalaunya, tapi sia-sia karena kini dia hanya roh tanpa raga. Mereka berdua kaget saat pintu terbuka dan Molly masuk. Penjahat itu bersembunyi dan Sam berteriak agar Molly pergi, tapi Molly tidak bisa mendengarnya dan masuk kamar untuk berganti baju. Penjahat itu tersenyum nakal ketika melihat bayangan Molly di cermin. Sam tidak rela. Dia berpikir dan menatap mata kucingnya dengan tajam. Kucing itu menjerit dan mencakar si penjahat. Molly kaget dan penjahat itu kabur sambil mengomel. Sam penasaran dan mengejar penjahat itu hingga naik kereta bawah tanah. Ketika di dalam kereta, Sam bertemu hantu jahat yang mengusirnya karena merasa wilayahnya diganggu Sam. Sam tidak peduli dan terus mengawasi penjahat itu. Sam mengikuti penjahat itu hingga ke apartemennya yang kumuh. Dan Sam melihat nama penjahat itu, Willie Lopez. Sam penasaran ketika penjahat itu menelpon seseorang dan mengabarkan bahwa usahanya gagal. Tapi dia akan mencoba lagi. Sam berteriak marah sambil mengancam agar penjahat itu tidak mendekati Molly, tapi penjahat itu hanya cuek. Sam galau. Dia tahu Molly sedang dalam bahaya, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Siapa yang bisa menolongnya? Sam berjalan dan matanya tertarik melihat tulisan iklan paranormal. Sam melihat beberapa wanita antri untuk berkonsultasi dengan paranormal. Sam ikut masuk ketika seorang wanita bernama Rosa dipanggil. Sam memperhatikan gerak-gerik si paranormal yang bernama Oda Mai dan kedua saudaranya untuk mengelabui kliennya. Sam tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sambil menggerutu.
Rupanya Oda Mae bisa mendengar suara Sam. Oda Mae mengedarkan pandangan dengan tatapan aneh, tapi dia tidak melihat siapapun. Dia kembali melanjutkan aksinya, tapi lagi-lagi dia mendengar suara Sam. Dan Oda Mae merasa terganggu. Hal itu membuat Sam terkejut antara tidak percaya dan senang. Sementara Oda Mae menjadi histeris dan ketakutan. Dan di sela ketakutannya, Oda Mae berteriak menyebut nama Sam. Tanpa disengaja, Oda Mae malah membuat tempat usahanya hancur. Dan Rosa kabur karena mengira arwah suaminya yang marah. Oda Mae membuat kedua adiknya keheranan karena melihat kakak mereka ngomong dan mengomel sendiri. Sam minta bantuan Oda Mae, tapi Oda Mae menolak. Sam hanya ingin Oda Mae menelpon Molly untuk memperingatkan tentang penjahat yang mengincarnya. Oda Mae terpaksa menurut dan menelpon Molly, tapi Molly langsung menutup teleponnya. Sam tidak kehilangan akal. Semalaman dia terus menyanyi untuk mengganggu tidur Oda Mae agar bersedia membantunya. Oda Mae menyerah dan akhirnya bersedia membantu Sam. Sam tentu saja merasa sangat senang mendengar keputusan Oda Mae. Paginya, Oda Mae berjalan sambil mengomeli Sam karena dia tidak pernah pergi ke kota dan kini dia terpaksa pergi demi menepati janjinya. Oda Mae tidak yakin bahwa Molly mau mendengarkannya. Oda Mae terpaksa menurut dan menunggu hingga Molly menyahutinya. Tapi ternyata Molly masih mengacuhkannya. Sam meminta Oda Mae mengatakan apapun yang hanya mereka berdua yang tahu. Molly yang mendengarkan semua itu menjadi ragu, tapi tanpa terasa dia menangis karena semua yang diomongkan Oda Mae hanya dirinya dan Sam yang tahu. Oda Mae menyerah dan berniat pergi ketika Sam mengatakan bahwa wanita berambut pendek yang ada di depan pintu itu adalah Molly kekasihnya. Oda Mae tersenyum senang dan memperkenalkan diri. Mereka ngobrol di sebuah kafe dan Oda Mae menjelaskan siapa dirinya dan dia tidak mengenal Sam atau Molly. Tapi Molly harus percaya bahwa Sam yang memintanya datang setelah semalaman Sam menyanyikan sebuah lagu terus-terusan. Molly menimpali bahwa Sam juga menyanyikan lagu itu saat pertama kali mengajaknya kencan. Molly masih ragu dan tidak percaya. Oda Mae mengatakan bahwa tidak bisa melihat, tapi bisa mendengar suara Sam. Molly minta bukti. Oda Mae mengatakan bahwa Sam ada di dekatnya sambil memegang tangan Molly. Molly marah dan pergi. Oda Mae mengatakan bahwa Sam mencintainya. Dan Molly balas menjawab bahwa Sam tidak pernah mengatakan hal itu. Sam minta Oda Mae mengatakan Dito. Dan Molly langsung terdiam sambil meneteskan air mata. Kini mereka mengobrol di rumah Molly. Sam tidak tahan karena Oda Mae terus ngomong hal yang tidak penting. Dia ingin Oda Mae segera mengatakan sesuatu yang penting menyangkut keselamatan Molly. Oda Mae menceritakan bahwa Sam tahu siapa pembunuhnya. Dan Sam merasa bahwa ada seseorang yang menginginkan sesuatu karena pembunuh itu pernah datang ke rumah. Sam meminta Molly untuk melapor polisi karena Sam sengaja dibunuh. Oda Mae ketakutan sendiri dan dia langsung kabur karena tidak mau terlibat lebih jauh. Molly menceritakan pertemuannya dengan Oda Mae pada Carl, tapi Carl tidak percaya sedikit pun. Molly masih ragu karena Oda Mae tahu hal-hal pribadi yang hanya diketahui oleh dirinya dan Sam. Molly bahkan menceritakan tentang identitas pembunuh Sam, tapi lagi-lagi Carl tidak mempercayainya. Molly ingin mengetahuinya dan berencana pergi ke kantor polisi untuk melapor. Tapi sekali lagi,
Carl mematahkan semangatnya dengan mengatakan bahwa hal itu tak mungkin. Tidak akan ada yang percaya tentang obrolan Oda Mae dan hantu Sam. Sam yang mendengar semua itu menjadi kesal dan tidak mengerti mengapa Carl seolah menghalangi usaha Molly. Carl menyerah dan berjanji akan memeriksanya sendiri. Dia akan segera mengabari Molly. Sam tersenyum mendengarnya dan dia mengikuti Carl ke rumah Willie.